Halo semuanya, di video kali ini kami akan mewawancarai salah satu UMKM yaitu pada usaha pabrik tempe di Jalan Utama Gang Sopan, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Rizky Syaputra, SE, MSI, CPA, CBV, CRA, CRT. Kami merupakan mahasiswa dari kelas BK5B Program Studi Keuangan dan Perbankan jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Sebelum masuk ke sesi wawancara, kami akan memaparkan beberapa materi mengenai UMKM dan pajak UMKM. Simak video berikut ya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang apa itu pajak UMKM dan bagaimana sih. Yang pertama, kita masuk ke bagian pengenalan dari anggota kelompok 1, yaitu Cantika Zusri Majid, Ramadhanu, Ria Angelina Rubis, dan saya sendiri, yaitu saya Lasa'il Amalia. Masuk ke definisi pajak. Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rahmat Sumitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan tidak mendapat jasa, timbal balik, atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya, UMKM. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pengertian UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut M. Kuartono, pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan, atau mereka yang punya omset penjualan tahun paling banyak 1 miliar ini. Nah, masuk ke pajak UMKM. Pajak UMKM adalah pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah yang bersifat mengikat dan memaksa. Walaupun demikian, tarif pajak yang ditetapkan pada pelaku UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Pembagian jenis-jenis pajak UMKM. Yang pertama yaitu pajak bulanan. Terdapat pajak penghasilan pasal 21. UKM wajib memotong PPh 21 dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dengan nama serta dalam bentuk apapun yang masih terkait dengan pekerjaan, jasa, juga kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri. Pekerjaannya tersebut dalam ketentuan ini, jika UKM memiliki karyawan dengan jumlah pegawai termasuk dalam yang dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya yang kedua, pajak penghasilan pasal 23, yaitu untuk PPh pasal 23 lebih menengah dengan ketentuan jika perusahaan melakukan transaksi berupa pembayaran dividen atau pembagian keuntungan pada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 26. Yang keempat yaitu pajak penghasilan final PP 23. 5. PPN bagi pengusaha UKM juga diwajibkan atas pajak pertambahan nilai atau PPN ketika sudah dilakukan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, sehingga UKM yang telah menjadi PKP ini wajib menerbitkan faktur pajak dan dapat mengkreditkan pajak masukan yang lebih bayar sebagai pengurangan pajak pada penyampaian SPT tahun bayar untuk masa pajak restitusi atau pengembalian pajak lebih bayar. Saya akan menjelaskan mengenai tentang kriteria UMKM.
Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 juga disebutkan dalam bab 4 pasal 6 mengenai kriteria UMKM, yaitu yang pertama, kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut. A. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang B. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Nah, selanjutnya kriteria yang kedua yaitu kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selanjutnya yang B itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, adapun kriteria yang ketiga yaitu kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut. A. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang B itu memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta sampai dengan paling banyak 50 miliar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2008 Tahun 2008-nya adapun ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, sama seperti pajak lainnya. Sifat pajak tersendiri memikat dan memaksa. Oleh sebab itu, jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Walaupun bersifat memaksa dan mengikat, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Objek pajak UMKM. Pajak UMKM adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari penghasilan atau omset atau peredaran bruto usaha. Dengan demikian, yang menjadi objek pajak UMKM adalah penghasilan dari usaha. Peredaran bruto atau omset setahun tidak melebihi 4,8 miliar setahun. Omset di total dari seluruh gerai atau outlet baik pusat atau cabang tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Selanjutnya, bagaimana dengan subjek pajak UMKM ini? Wajib pajak yang dapat menggunakan tarif PPh final PP 23 adalah tarif PPh final PP 23 tahun 2018 ini tidak hanya berlaku bagi wajib pajak badan tertentu, tapi juga wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Lalu, siapa saja yang masih boleh menggunakan tarif PPh final UMKM 2018, juga berapa persen besarnya? Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP 23/2018, beberapa berikut yang masih boleh menikmati PPh final 0,5%. Yang pertama itu WP orang pribadi, yang kedua WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas atau PT yang memiliki atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Artinya, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan selama mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan perpajakan pajak penghasilan. Selanjutnya, besaran tarif pajak UMKM. Sejak tahun 2013, pemerintah sudah memberikan tarif PPh final yang cukup ringan melalui PP nomor 46 tahun 2013
yakni sebesar 1% dari omset. Tarif ini hanya berlaku bagi wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar per tahun. Selanjutnya, pemerintah kembali memberikan keringanan kepada UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5% dari omsetnya. Tarif ini juga berlaku bagi wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki omset dari 0 hingga 4,8 miliar per tahun, alias tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam setahun. Ketetapan itu diatur melalui PP 23 tahun 2018. Hanya saja pemerintah menambahkan jangka waktu tertentu untuk tarif PPh yang bersifat final, yaitu paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, paling lama 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma. Dan ketiga, paling lama 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Pada tahun 2023, pemerintah kembali menunjukkan rasa keberpihakan terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh atas omset hingga 500 juta per tahun. Dengan demikian, bagi UMKM dengan penghasilan kotor belum melebihi 500 juta dalam setahun, maka tidak dikenakan PPh. Sementara bagi UMKM yang sudah melebihi omset 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun, diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5%. Dalam aturan ini bisa diasumsikan pemerintah tidak lagi menargetkan pajak untuk usaha mikro, tetapi bagi usaha kecil dan menengah. Selain PPh final, UMKM juga dapat diwajibkan membayar pajak pertambahan nilai atau PPN apabila telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Adapun PPN bagi UMKM termasuk sebagai skema pengenaan khusus sebab pengenaan tarifnya lebih rendah dibandingkan tarif PPN normal. Kementerian Keuangan menyatakan tarif PPN final bagi UMKM nantinya berkisar 1% hingga 3% dari peredaran usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Ramadhanu. Saya Cantika, Bu. Saya Rianjana Lubis, Bu. Yang merekam itu kawan saya namanya Syaila Syahayu Amalia. Oke. Baik, di sini kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Bu Erma. Ibu Erma. Ibu, sebelumnya Ibu umur Ibu berapa? 54 tahun. 54 tahun. Nah, di sini tuh Ibu berjualan apa atau usaha apa itu? Ibu di sini produksi tempe. Nah, kira-kira itu mulai tahun berapa, Bu? Mulainya tahun 2000. Tahun 2000 sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Terus kalau untuk omsetnya tuh, Bu, per hari atau dihitung per bulan gitu, Bu? Biasanya Ibu berapa itu hasil jual beli, ibu langsung beliin bahan baku, terus kasih upah yang bekerja. Oh, berarti dia dihitung per hari? Per hari. Selanjutnya untuk usaha tempe ini kira-kira ide apa gitu kalau Ibu bisa buat usaha tempe ini gitu? Oh gitu. Dulu kan awalnya Ibu pernah jualan nasi, pernah buka warung. Itu Ibu ada kerabat gitu yang buka usaha tempe yang sepertinya menjanjikan keuntungannya apa. Jadi Ibu dari situlah mulai usaha, ada ide untuk pembuatan tempe ini. Oh, berarti dari kawan Ibu tersebut ya, Bu? Dari inilah, dari kerabat, iya, dari saudara. Dari saudara ya, Bu. Oke, selanjutnya Bu, kalau untuk modal awal kira-kira Ibu itu mulainya kan tahun dari 2000. Terus modal awalnya itu berapa kira-kira, Bu? Modal awalnya dulu satu goni kacang tahun 2003 itu kira-kira berapa ya? Waktu itu kacang masih harga 2000-an sekilo lah, mungkin 50 kilo satu goni mungkin masih 100.000 lah. Di tahun 2000 itu ya. Tahun 2003 ya, Bu? Tahun 2000.
Berarti inilah ya Bu, kecil lama-lama banyak yang beli gitu lah ya kan Bu, semakin meningkat lah. Enggak juga, waktu modal awal yang 1 goni itu bukan langsung diproduksi semua. Itu masih produksinya masih 15 kilo gitu. Sedikit-sedikit lah ya Bu, tergantung permintaan juga ya Bu. Modal awal yang 1 goni itu kita bukan dihabiskan hari itu. Sedikit 15 kilo, besok 15 kilo. Selanjutnya Bu, untuk harga-harga tempe ini Ibu itu gimana cara menetapkan harga tersebut Bu? Kita ini ngambil contoh lah, misalnya kan kita ambil dulu contoh ini, kalau beratnya sekian harganya berapa. Kita ngikuti pasar gitu. Berarti tergantung berat tempe tersebut sama berat, pasar ya Bu? Dengan harga pasar. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya Bu. Boleh. Tempe ini apakah ada campur tangan dari orang lain gitu, keluarga atau gimana Bu? Enggak sih, ini murni usaha Pribadi gitu? Usaha pribadi. Dulu yang pertama mengerjakan ini ibu, suami ibu, anak-anak. Jadi memang usaha pure keluarga, usaha keluarga. Usaha keluarga sendiri Bu? Ya. Baik Bu, untuk bahan baku tempe ini pembeliannya dari mana ya Bu? Apakah ada waktu tertentu gitu Bu untuk membeli bahan bakunya? Enggak, biasanya kalau misalnya udah pagi kan kita subuh itu kita antar ya ke penjual itu tempe itu. Siang kita kutip, habis itu kita terus beli bahan bakunya di pasar gitu. Pasar tempat kita memasarkan tempe itu. Baik Bu, selanjutnya tuh tentunya kan Bu pasti banyak nih Bu pabrik usaha tempe. Bagaimana Ibu mempertahankan pelanggan Ibu gitu? Oh, kita harus mutu tempe kita mesti dijaga, jangan cepat rusak. Itu biasanya kalau pembuatan tempe ini kita harus belajar dari waktu ke waktu, karena dia seperti misteri, kita nggak tahu itu rusaknya di mana. Jadi tapi intinya kalau pembuatan tempe ini, kalau mutunya supaya bagus itu dia harus bersih perebusannya, alat-alatnya semua harus bersih. Jadi kalau mutunya mau bagus ya kebersihan harus dijaga. Itulah salah satu kiat ibu supaya tempe ibu itu mutunya bagus, mempertahankan ibu bisa mutunya lebih baik dari yang lain. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bu. Pertanyaan selanjutnya, untuk laba atau keuntungan Ibu itu per hari atau per bulan? Per hari. Per hari. Nah, per harinya itu kira-kira berapa Bu? Untuk pure keuntungannya aja. Pure keuntungan. Kalau menurut Ibu Perkiraannya aja. Perakiraan dari 1 goni kacang ya. Dari Ibu kan produksinya 1 goni kacang. Itu lebih kurang jual belinya 900.000. Jual beli ya. Jual beli 900.000, harga beli kacangnya 620.000. Terus upah ada upah pegawai, uang listrik, gas sama air. Kalau udah dipotong semua itu lebih kurang itu 125.000 sampai 150.000 keuntungan per hari. Baik. Kira-kira penjualan Ibu selama sebulannya itu berapa Bu? Penjualan global ya, selama 1 bulan itu kalau hitung kasar dengan produksi ibu 1 goni kacang itu 27 juta. Belum ini ya, masih penjualan kotor, belum keluar beli kacang, belum keluar gaji, belum keluar untuk uang listrik, air dan lain-lain. Baik Bu. Berbicara tentang pajak nih Bu, apa usaha Ibu ini ikut membayar pajak Bu? Enggak, karena kan usaha Ibu masih bisa dibilang menengah. Kemarin kan ada juga anak Ibu kan kerja di kantor pajak ya, belum termasuk yang diwajibkan untuk ikut pajak. Cukup sekian Bu wawancara dari kami. Kami ucapkan terima kasih apabila kami ada salah, kami mohon maaf Ibu. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan kan kelak jadi sukses ya. Amin. Karirnya bagus, sukses. Baik Bu, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kesimpulannya, UMKM adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah. Sama seperti pajak lainnya, sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, diketahui bahwa usaha pabrik tempe ini sudah berjalan selama 23 tahun. Ibu Emma selaku owner usaha pabrik tempe yaitu pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa usaha produksi tempe yang dijalankan telah melakukan pencatatan laporan keuangan yang diatur dalam standar akuntansi EMKM, di mana pelaku UMKM menyadari bahwa dengan adanya pembuatan laporan keuangan, Ibu Emma bisa mengetahui perkembangan bisnis yang sedang dijalankan dan mengontrol biaya operasional usaha. Selain itu, dari hasil laporan keuangan usaha produksi tempe Ibu Emma yang telah kami amati, tidak ada pembayaran pajak atas usaha yang dijalankan. Dikarenakan sesuai dengan peraturan UMKM 2023, dengan omset belum melebihi 500 juta per tahun, tidak dikenakan pajak. Namun, jika UMKM tersebut memiliki omset melebihi 500 juta, maka dikenakan pajak yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.